Sane dahat sucian titiang para pinadite lanang istri yang saya hormati, pengurus parisade setempat beserta jajaran, juga yang saya hormati Ketua Banjar serta pengurus, yang saya hormati pula umat sedharma yang ada di sejebak wilayah areal Sanggubuan yang kita sucikan bersama. Izinkan saya pertama-tama mengaturkan pangajalimat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kalau dia mau memulai, ibarat pepatah tak kenal maka tak sayang. Beruh ring rupa dan beruh ring aran. Tadi sampun disampaikan yang memperkenalkan diri dumun nama tiang Iwayan Kantun Mandare, kari aktif di kepolisian khususnya di Brimob. Yang tinggal di asrama Brimob Kuitang bersama keluarga. Kebetulan anak tiang 4, yang pertama di Bandung, yang nomor 2 di Bali, yang nomor 3 sama nomor 4 yang ajak bersama-sama dengan istri untuk tampil mengaturkan persembahyangan pada malam hari ini. Nike pengenalan singkat yang mangga sampunan nanti ketemu ring jalan nanti papasan dan uling gitu. Yang pada 5 hari yang lalu ditelepon oleh Pak Ketua Banjar, kebetulan beliau ini alumni Staf Dharma Nusantara Jakarta. Sulit untuk saya menolak untuk datang ke pura yang sangat bagus ini. Oleh karena itu, saya tadi nyampe jam 17.00 pas ketemu sama Pak ngobrol. Sebelum dia menyampaikan materi Dharma Wicana, yang cukup terkaget-kaget begitu melihat bangunan Pasraman yang memang dirancang jauh ke depan, fondasinya kokoh luar biasa. Mudah-mudahan kokohnya seperti itu umat di Karawang ini. Teman-teman yang kekurangan. Ini kaping ajeng, kaping awal. Yang kedua, saya mencoba untuk menyampaikan pesan-pesan Dharma. Mungkin topiknya meraih kesadaran dalam memperingati Hari Kuningan. Kalau kita saksikan bersama situasi pada saat ini, saya kebetulan diajak ayah di Parisade Pusat menjadi ketua bidang pengurus antar agama dan kepercayaan. 3 hari yang lalu saya mengikuti konferensi dialog antar kebudayaan dan agama tingkat ASEAN di Ritz-Carlton Mega Kuningan, di mana ada pesan Bapak Presiden yang sungguh mengagetkan saya. Beliau di awal sambutannya mengatakan dunia saat ini tidak baik-baik saja. Waduh, kalau begitu bagaimana kita menyikapi sebagai umat Hindu kan gitu. Nah, ketika konteksnya saya larikan ke sambutan Pak Presiden Jokowi bahwa umat Hindu di dalam menghadapi kehidupan yang tidak menentu sudah memiliki fondasi yang sangat luar biasa yang bernama fondasinya terkait dengan keyakinan, yaitu Pancasrada. Di dalam Pancasrada implementasinya dilakukan oleh umat Hindu dalam etikanya, yaitu Trikaya Parisuda, berpikir, berkata, berbuat. Dan lebih diimplementasikan lagi dalam konsep besarnya, konsep Trihitakarana, manusia berhubungan dengan Tuhan, manusia berhubungan dengan sesama, manusia berhubungan dengan alam lingkungan. Ini konteksnya sangat luar biasa. Tetapi pertanyaannya sekarang, bagaimana kondisi umat Hindu menghadapi kehidupan ini sekarang? Saya melihat sekarang umat Hindu yang ada di Karawang ini, ya, bahwa sejatinya sudah memiliki pemikiran yang suci untuk hadir bersama-sama ngaturang bakti kepada Ide Susunan yang disucikan di tempat kita sekarang ini. Oleh karena itu dalam konteks pemikiran ini maka lahirlah yang namanya kearifan.
yang disebut dengan budaya. Hasil dari budaya inilah yang menyebabkan kita menjadi manusia yang maha utama. Ketika kita menjadi manusia yang maha utama, apakah sudah berperilaku dengan baik dan benar? Dan ini pertanyaan. Konteks larinya ke dalam konteks pertanyaan ini, maka saya analogikan, saya mencontohkan agar kita nyambung di dalam pesan-pesan Dharma apa yang saya sampaikan. Barangkali di dalam kata Upanishad, mungkin dalam Mahabharata, Bapak Ibu sudah membaca atau mungkin melihat siaran televisi terkait dengan Mahabharata, di mana Arjuna yang begitu memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa masih juga mengalami kebimbangan, kegalauan dalam menghadapi hidup. Dalam hal ini perang yang dihadapi oleh Pandawa. Begitu juga diri kita. Kita juga tidak akan terlepas dari godaan-godaan kehidupan yang akan membawa menggerus moralitas kita ke dalam yang paling rendah sekalipun. Syukur-syukur pada hari ini puncak daripada hari Galungan dan Kuningan adalah puncak kesadaran tertinggi yang sudah dimenangkan oleh umat Hindu di seluruh Nusantara. Kenapa demikian? Karena pergelutan di dalam jangka waktu 209 hari menuju ke Galungan, kita sudah melakukan tahapan-tahapan itu dengan baik dan benar. Contohnya, seluruh umat Hindu dimanapun berada pasti berduyun-duyun, bergelombang melakukan yang namanya persembahyangan di tempat pura yang terdekat. Ini kan bisa kita menjadi data yang valid buat kita bahwa betul umat Hindu sekarang ini mengalami kemajuan moralitas yang sangat luar biasa. Oleh karena itu jangan digerus seperti kondisinya Arjuna, kegalauan yang dihadapi. Kenapa? Karena Arjuna ini cerdas, penuh dengan wiweka. Orang-orang cerdas ketika dihadapkan pada sesuatu permasalahan, dia pasti berpikir 7 kali keliling dulu untuk memutuskan apa yang akan terjadi. Ketika perbuatan ini saya lakukan akan menghasilkan pahala yang bagus tidak? Ketika ditimbang pikiran, perkataan, ucapan, oh benar, atmanastuti, jalan, hasilnya pun akan menjadi bagus. Oleh karena itu, dalam kondisi Kali Yuga ini sangat menggerus sekali kondisi keadaan kita saat ini. Saya contohkan, ya, yang namanya manusia dalam kehidupan sehari-hari, tidur bangun akan berhadapan musuh-musuh yang ada di dalam dirinya, yang bernama Sadripu. Ini juga sudah terjadi pada zaman Dwapara Yuga. Begitu juga terjadi musuhnya di zaman Kali Yuga, sudah dekat di dalam hati kita. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya barangkali saya akan mencoba menghidungkan, ya, terkait dengan 6 musuh yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan suara saya masih bagus. Luna saburetnya lihat kerepean, memang bisa menaliwa. Nah, saya akan mencoba, ini adalah geguritan Durmut yang ambil pertengahan, karena awalnya kan Jai Durmut ya, apapun itu. Ada 6 musuh manusia nekau berdasarkan sastra agama ada 6 musuh-musuh yang ada dalam diri manusia. Sadari punya untuk keadaan ini. 6 musuh itu disebut dengan Sadripu, Nisandang Kedasang. Musuh-musuh inilah yang harus dibersihkan
wujudkan dalam diri kita. Mangendetanenga liput mana supaya musuh itu tidak menyelimuti dalam diri kita. Reh ngawinang mana swesti yang menyebabkan diri kita menjadi tidak baik. Mangenderang jaga wajan bapa mangkin. Supaya jelas sekarang saya jelaskan satu persatu biar diri kita mengerti. Nah, ketika musuh-musuh ini dia setiap hari ada di dalam diri kita, bangun tidur selalu dihadir. Inilah hukum pertakuhan. Kenapa harus dihadirkan? Agar kita mampu melewati level itu, menjadi level yang saya sebutkan di awal, manusia maha utama. Bagaimana ketika kita menjadi manusia maha utama? Memiliki keprajnanan. Maka bacalah sumber-sumber sastra yang ada di dalam Weda. Entah itu Bhugawan kita, entah itu Sarasa Musaya, entah itu Ridha, dan juga sastra-sastra yang lain. Tetapi yang paling mudah untuk dipelajari agar kita mengerti beragama, moderasi model zaman sekarang, dan literasi, maka yang paling tepat, yang paling awal, dan gampang untuk dicerna serta diaplikasikan adalah Purana dan Itihasa. Mari kita sekarang sama-sama yang memiliki keluarga, ajak anak-anak kita untuk bercerita. Barangkali orang tua ada yang namanya Mahabharata, itu kan ada komik Mahabharata. Mungkin diceritakan di dalam di dalam anak-anak kita mau tidur. Jadi kan dia kidung menceritakan agar dia meresapi apa yang diajarkan oleh kita. Ketika ini sudah dilakukan, saya yakin dan percaya di ajang beliau, maka ketika seseorang sudah melakukan kebenaran, hasilnya pun akan menjadi lebih bagus. Ini yang namanya bahasa Jawanya awesam, luar biasa. Oleh karena itu, apa yang bisa saya sampaikan, ketika Sadripu ini menyelimuti seluruh manusia, maka Jagadish Chandra Bose di dalam bukunya Vedanta seri Vedanta dijelaskan terkait dengan kesadaran Bapak Ibu, bahwa tumbuh-tumbuhan memiliki kesadaran, jangankan binatang. Ini hebatnya Wedik kita yang luar biasa menjelaskan terkait dengan kesadaran. Ya, pertama kesadarannya disebut dengan kesadaran yang tertutup, dimiliki oleh tumbuhan. Kedua, kesadaran yang dimiliki oleh binatang, agak mengkerucut, kesadarannya kerucut nih. Yang ketiga, kesadarannya kuncup. Yang keempat, kesadaran sudah mulai mekar. Dan yang kelima, kesadaran purnawikasita, mekar sepenuhnya. Jadi tingkat tataran manusia sudah ada di tingkat yang manusia keras, ada di kuncup, mekar sepenuhnya. Manusia tidak memiliki ini, apa bedanya badan ini manusia, tapi sifatnya masih tidak seperti manusia. Banyak kita saksikan media sosial, bagaimana hoak menggerus orang-orang baik, dihina, dicaci maki. Tetapi orang bijak tidak akan menerima cacian itu, tapi tetap dia bekerja, kerja. Mestinya umat yang di Cikarang ini jangan menghiraukan hoak, tapi tetap bekerja. Mari kita fokus bekerja bersama, working together. Kan begitu. Oleh karena itu, ketika kita bekerja sama bersinergi dan berkolaborasi dengan, apalagi lingkungan Karang ini adalah mayoritas ada pabrik-pabrik. Ya, mohon maaf saya tidak merendahkan seorang pekerja kerja di pabrik. Semuanya mulia. Pekerjaan itu di mata Tuhan semuanya mulia. Oleh karena itu, serendah apapun pekerjaan seseorang, maka ketika kita sudah memiliki kesadaran
Burnawi Kasita sudah mekar sepenuhnya, maka akan menjadi prima kasih diajak kita bersama-sama untuk kita menjadi manusia yang memiliki perilaku yang baik dan benar. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk selalu mengedepankan nilai-nilai tentang Dharma. Dharma yang seperti apa? Pernahkah Bapak Ibu mendengar cerita kebaktian seorang Dewi Sabari yang dimana dia dikatakan oleh jangankan manusia biasa, Maharshi juga mengatakan Dewi Sabari itu orang gila. Bagaimana nggak dikatakan gila? Tiap hari beliau di pondok asramnya menaburkan kembang untuk menanti kedatangan sang Rama junjungannya yang datang. Tapi diledek oleh presiden yang lewat di depan asrama Dewi Sabari. Tapi Dewi Sabari tetap dia menaburkan kembang di depan asramnya agar Rama datang. Apa yang terjadi? Rama datang tepat pada waktunya. Sang suaminya sudah meninggal. Asramanya sampai sekarang masih menyala di India sana. Artinya apa? Energi kekuatan itulah yang luar biasa. Maka dari itu, mari kita di dalam mengaturkan sebuah bakti, energi kita kundalini di dalam diri harus kita bangkitkan. Caranya bagaimana? Tadi sudah dituntun oleh Pinandita. Ini pada semeton sarang kami ngiring mangkin ngajak ngaturan sembah bakti, eling ring ide sang yang widi, ngiring ambil sikap asana. Pada saat asana ini sudah kita memulai untuk menghidupkan kundalini yang ada di dalam diri kita. Napas. Nah, kalau tiang minta, mohon maaf nih, kalau tiang minta, teknik pranayamanya ini diperlama. Tarik, biarkan mengalir, biar tenang. Karena dengan ketenanganlah orang bisa menikmati hubungannya dengan Tuhan. Ketika pikirannya tidak tenang, ya. Walaupun kita sudah mengunggahan kebang, palung udara yang ngedurang semua bakti. Tapi dalam semua bakti ini bayangan masih Pak Harto sama wakil presiden warna merah ini. Dan nyambung, tapi dia harus tenang. Maka pikiran inilah pengendali utama di dalam kita memutuskan hasil apa yang akan kita hasilkan. Dia masih teringat ketika saya masih SMA. Di sana dulu kita diajak ke lab, ya, ngambil surya kanda, mungkin Bapak Ibu anak-anak sekarang apa namanya itu, kaca pembesar ya, yang di sekolah ya, kaca pembesar. Saya disuruh membuat api. Dulu nggak punya pengetahuan bagaimana caranya membuat api, bengong nggak ngerti pengetahuan apa. Ternyata dipraktekkan oleh guru. Keluar ruangan semua, bawa itu surya kandanya, kaca pembesar, bawa. Ambil kertas, taruh di bawah kaca pembesar, letakkan di berhadapan dengan sang surya. Makin kecil fokus sinar titik daripada kaca pembesar ini, maka seketika kertas yang ada di bawah terbakar, Bapak Ibu. Apa artinya ini? Semakin fokus kita menggunakan pikiran, ngaturan bakti kepada Ide Sang Yang Widiwasi, maka semakin cepat perasaan Atma Nastuti kita menyatu dengan dia. Karena sejatinya Buana Agung, Buana Alit sudah ada di dalam diri kita. Unsur-unsurnya Pancamahabhuta sama. Baik unsur Pancamahabhuta ada dalam diri kita maupun unsur Pancamahabhuta yang ada di dalam Buana Agung. Inilah kehebatan Wedik yang harus kita betul-betul bahagia, bersyukur dan terima kasih kita lahir di rumah Weda yang memiliki pengetahuan maha luas, maha universal yang di tempat lain tidak ada. Ketika di sini ada semua, ketika di tempat lain kering kerontang. Mari buktikan bagaimana agama-agama baru yang tidak memiliki kebudayaan radikal, tapi Hindu memiliki kebudayaan budaya sama hasil cipta karya yang ngadilung, itulah budaya. Oleh karena itu, sedikit untuk terkait dengan penekanan apa yang saya sampaikan, bagaimana kita menjadi orang yang harus memiliki dharma, maka kita ambil kekawin daripada Ramayana. Beriakan teman dharma dumara
Saragesang sadu sirek ketutan tanah tetan kamu bidon yutan yase yasa ketisang sajane dar meraksa kesimpulannya, ketika kita di dalam kehidupan sudah mendekatkan diri dengan orang-orang bijak yang selalu memiliki ilmu kebenaran, maka itulah yang harus kita ikuti dalam dunia ini. Dengan demikian kita akan selamat menyeberangi samudra luas untuk menuju kepada pulau cinta yang akan kita tuju kita bersama. Oleh karena itu, menutup Dharma Wacana karena sudah malam. Dia nggak diberikan waktu ya. Untuk menutup karena samu nunggi niki, bejang mungguran oleh wawanin. Untuk menutup pesan Dharma ini, bahwa mari kita bersama-sama selalu memegang teguh Dharma. Dharma Raksita Raksati. Ketika seseorang sudah memegang Dharma di dalam kehidupannya, maka Dharma itu sendiri yang akan melindungi kehidupannya. Ketika seseorang sudah tidak sesuai dengan Dharma, maka Dharma itu sendiri akan menghancurkan kehidupannya. Jelas nih, nggak ada yang tepuk tangan. Terkesima ini. Serius Pak, serius. Nah, untuk menutup ini kuncinya nih. Jadi tingkat kesadaran yang kita lakukan bersama ini, mari kita mulai dari awal. Maka saya datang sudah Pak Ketua, Om Swastiastu Pak, wih, kok sudah segini udah datang, nggak enak saya gitu kan. Yang takut di perjalanan macet, kan? Lebih baik nunggu daripada ditunggu. Karena bagaimanapun juga yang sudah dari kecil ya tamat SMA sudah dibentuk terkait dengan bagaimana disiplin. Orang Jepang hebat karena memegang teguh disiplin. Mungkin mulai dari pura niki mungkin barangkali ada Pak Dewa di ya, mulai disiplin dalam segala melakukan apapun. Teng gitu maksudnya, tepat waktu, mundur sedikit tapi diusahakan jangan mundur kan maksudnya. Karena kesuksesan itu disiplin kuncinya. Lihat aparat militer, lihat Pak polisi, sukses dia karena disiplin Pak. Kalau orang sipil berjanji jam 8 tapi jam 9 Pak. Ini sudah biasa nih. Tapi bagaimana kita? Mari kita mulai belajar bersama. Ya, mulainya di Pasraman itu anak-anak didik kita, ajak anak didik kita yang tepat waktu. Ketika tidak tepat waktu kasih hukuman Pak, denda ya, harus kasih hukuman. Nah, itu barangkali yang perlu yang sampaikan, menyampaikan pesan-pesan Dharma. Nunas ampura dahat, apa yang Tiang sampaikan, mina pemina, apalagi wajiknya, perbuatan yang barangkali yang tidak sengaja lakukan, menyampaikannya juga penuh dengan semangat. Niki yang manusia biasa masih banyak kekhilafan, apalagi kekurangan. Yang marum belajar niki, pas kebetulan niki Pak Dewa ya berteman dengan Tiang teman baik sekali, apalagi kakaknya di Kelapa II niki sudah jadi pinanditu ya. Pak Dewa Sutijo ini juga sangat baik sekali dengan hubungannya dan seperti kakak beradik. Makanya Nikut yang bisa hadir, yang juga terima kasih banyak kepada Pak Dewa selaku Ketua Banjar, Taler Semeton Kerawang yang mengempu atau mengempon ure sanggup wanu puniki. Terima kasih banyak atas kehormatan yang bisa menyampaikan pesan-pesan Dharma niki. Tapi mohon maaf, nike yang miliki kirang langkung pun ampurayan. Lunggung Semarepure, kirang langkung Nunasampura. Untuk menutup yang wonten pantun nakide, untuk menutup dan mengucapkan sampean pesandian, bunga mawar, bunga melati. Asik, mantap. Harum semerbak menusuk hati. Lanjut. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan para masadi. Om Santi, Santi, Santi. Om.